adalah suatu cara untuk mencari solusi untuk memecahkan suatu masalah. Ada beberapa macam strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap inflasi hankam dalam membangun integritas nasional. 1. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi. Berikut strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi dengan konsep pertahanan berlapis. A. Proses pembelajaran pendidikan berdasarkan ideologi Pancasila. Pendidikan berideologikan Pancasila harus dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat dasar sampai tingkat yang paling tinggi. B. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai agama. Pemerintah harus merangkul para pemimpin agama untuk bersama-sama dan bekerja sama. Peningkatan dan mengembangkan agama, dengan demikian ancaman dalam bidang ideologi dapat diatasi dengan pengetahuan agama yang baik dan benar. C. Peran pertahanan militer. Peran berlapis pertahanan militer dalam hal ini dilaksanakan melalui program pelaksanaan bakti TNI yang secara intensif sesuai dengan wilayah kerja unit TNI. 2. Strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Adanya sistem politik memiliki pengaruh yang begitu penting dalam mengulangi berbagai bentuk ancaman di bidang politik. Strategi yang dibutuhkan dalam bidang politik dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu A. Pendekatan ke dalam. Pendekatan ke dalam adalah suatu pengembang sistem politik yang berada di dalam negeri yang dilakukan secara dinamis dan sehat. Dan keluar. Pendekatan keluar merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara memberikan dinamisasi strategi dan upaya diplomatik yang dilakukan dengan meningkatkan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun berbagai kerjasama dan saling percaya terhadap negara lain. 3. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Pemerintah Indonesia mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan untuk dapat menangkal ancaman dalam bidang ekonomi. Guna mewujudkan hal tersebut, perlu segera diwujudkan hal-hal berikut. A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dan negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. B. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. C. Kebijakan negara yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. D. Pemerintah Indonesia tidak boleh menggantungkan sistem ekonomi nasional pada lembaga-lembaga ekonomi asing. E. Menyamakan visi dan misi di antara negara-negara berkembang agar mempunyai kesamaan langkah dalam menghadapi kepentingan negara-negara maju dan memenuhi perekonomian negara-negara tersebut. 4. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Ada dua strategi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya. 1. Indonesia dinilai harus mampu untuk memelihara berbagai kesinambungan dan keselarasan fundamental sehingga Indonesia mampu menangkal berbagai ancaman di bidang sosial budaya dalam masyarakat Indonesia. 2. Adanya keseimbangan dalam berbagai kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga akan menghasilkan suasana hidup yang penuh dengan toleransi, kesatuan dan persatuan mampu tercapai di tengah-tengah masyarakat Indonesia. 5. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Strategi di bidang pertahanan dan keamanan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5 sebagai berikut. A. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. B. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. C. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. D.
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta bertujuan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Selain itu juga untuk menjaga segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.